Jadi itu penyakit laten ya, melihat orang lain senang, kok tahu melihat istrinya dan senang. Wah itu kasus orang merantui dan yang tidak merantui supaya gak tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Nggak ada ceritanya filosofi agama itu berat karena jubilatil uqul ala qabulil haqq. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, Bapak, zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saat tantang, andaikan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya tetap suruh lagi kamu bisa, ya udah bisa, maksudnya. Akhirnya dia mikir ya kalau wajib malah bingung harus mengumpulkan uang untuk murder dan kalau dia senang seseorang nggak harus kesampaian, ya kan kalau kamu senang seseorang kan pasti dia senang kamu, kan repot kan? Kalau senang nggak mesti dia senang kamu atau nggak senang maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan terus nggak usah kan enak lah. Tidur di kamar happy santai, syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang religi. Misalnya maling diharapkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Barokahnya diharamkan tidak dapat pahala, tidak digebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan amatir itu yang sering saya kritik setiap saya kaji itu kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluhin Islam itu repot, mau kembar gak boleh, mau bebas gak boleh, nanti kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar, itu aturan enggak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau komer atau arak yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Ini namanya soleh amatir, apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, ada tahu saya. Dari Gus Bak Syukur yang nggak seneng namanya akar komentari ujuk, ya sudah lah itu biasa manusia seperti sama merengut yang senang akan bilang pemikir serius, yang nggak senang mau kok merengut air radio. Orang kita itu ya gitu, yang senang bilang wah itu sibuk malam itu, yang nggak senang kan bilang kita itu. Jadi itu kan nggak usah dipikir lah, komentar orang itu nggak usah dipikir. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir, terutama untuk zaman akhir, seorang lagi terutama untuk zaman akhir. Saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa ini saya hafal Quran bagus ini. Iya, kalau enggak ya kacau ya. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran dia sendiri enggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan. Karena tafsir Kemenak itu ada kesalahan sekian 2000 itu tak tanya. Kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini pada saya ini kayak teaser tinju sama NSP kalau gitu. Kalau kelasnya agak sama mati soalnya kan. Terus ini kan terkadang. Karena bukan karena ini keangkuhan tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy. Farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas kul bi fadlillah wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya Masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya plus menangisi nasibnya kalau di perantuan itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senang yang sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu hanya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya di mana? Tidak tahu dia mabuk. Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul.
Itu luar biasa senangnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud itu santrinya itu sudah delik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat kok diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan. Tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW, salah mangkun nafihi wajata halawatal iman. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatal iman, manisnya iman. Yaitu satu, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya Masya Allah. Caranya gimana supaya kita istimewa ibadah? Anggap hidup kamu itu sehari. Saya ini di Jawa, kalau besar, tapi nyawang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tidak ijazahi, pasti kamu gak mau. Karena kamu pecinta word. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus ngatur hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu wa qad. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan. Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Pikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat tak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amatu faqtasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis Sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini Sahih apa enggak, tak pastikan Sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau enggak kayak Tyson dengan Elias Pikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja. Dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan, tapi karena proportion. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang. Tidak senang tercari kesenangan. Dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada Tuhan. Itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu. Ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena agak priayi. Nabi pernah ngendikan, wa fi budi ahadikum shadaqah. Kamu ngeloni istri kamu itu ya sedekah. Sahabat ya tanya, ayati ahaduna sabatahu wa walahu ajrun. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja. Ali sallallahu ala fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujanya, enggak istrinya, apa dia ada dosa ya Rasulullah. Fakadzalika lawatu ala fi halalin kana lahu ajrun. Ya begitulah kalau dia salah. Kalau salah letak saran, kalau tepat sasaran ya hal. Segampang itu ibadah itu. Jadi mengulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah, enggak paham. Enggak ada salah ngomong. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu. Ngaji itu tidak harus paham. Yang penting datang, pura-pura paham, selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu. Ya santri gak dengan santri tua-tua gitu. Itu Gus, jenengan sama saya nanti di surganya syukur. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengabah jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamis itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari itu Gus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan enggak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih itu pasti sampean enggak tahu.
Wah, saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya itu? Karena hadis ini itu gangnya saya, gangnya sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembira yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena salahnya, ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari ilmu. Di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah. Karena kiainya sudah ketemu. Maka bergembiralah saat enggak paham. Artinya masih mencari terus. Makanya kalau mau paham jangan bakal. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya itu. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta idan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitan fil bahr wa hatta namlatu fi jufriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01 02, hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Enggak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Enggak boleh ilmu, tapi karena ilmu enggak pantas diomongkan tandingan gitu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini. Wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim, tidak yang belum alim. Itu kamu nggak masuk hadis itu. Kalian mana? Wah sama tenangnya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, gak usah geger ketemu di sana. Jadi ini penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafah. Kafah itu konsepnya itu komit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kalian protes nggak bagus Israel itu kalau kalian. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layyinal janib, mutawaddi, layyinal janib, sahlal akhlak, semuanya layyinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik, sangat-sangat simpatik. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman. Beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyasnen atau ya Salisa Robiah atau berapa lah. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlaqan itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlaqan bisa saja Sayyidina Ali dan awaluman amanah mutlaqan bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman yang Muhammad ibn sehingga dia memerintahkan gulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan terus kamu tiru cari Maisarah yang ada juga. Maisarah itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisarah itu nama orang Arab memang lucu. Biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rawis ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau dalam bahasa Jawa kan enggak soleh dan solihah, muslimin dan muslimat. Pokoknya kalau ada tak itu muannas. Soalnya bahasa itu agak harus. Tapi tahunnya baru gitu sudah bagus nih. Terus naik kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam mengikuti dagang. Semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tudhillul ghamamah tutibus sahai. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa?
mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saat di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua nabi pernah duduk di situ. Termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampai yang duduk pohonnya agak reaksi biasa saja. Tapi kalau nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohib Busairo itu tahu ini calon nabi sesuai definisi atau kriteria yang. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat nabi itu diceritakan Khadijah, terus nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok enggak jadi nabi? Biasa-biasa saja, tetap dagang saja, nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi enggak ada alamat nabi yang ekstrim lah yang. Sehingga Khadijah melimang, ini kapan jadi nabi ini? Mau gini-gini aja. Gitu. Nah, pas umur 40 itu nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil abdad. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil abdad. Yang dikatakan tahannas adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama ada. Maka dari perlu dicatat di hadis itu juga ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya nabi ya normal bawa bekal. Jadi tidak lapar-lapar amal. Tapi tidak satu lapar kayak makan di atas tadi tidak ya harus secip. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking bermanja sama kiai makannya banyak. Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai ini. Motifnya apa enggak tahu. Motifnya enggak tahu. Tapi husnudzon wajib. Panitia tenang saja. Kiai itu wajib husnudzon. Itu baca ini ya Muhammad. Nanti gitu Pak. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustaz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu sangat kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dari ayat ini yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum itu apa langganan nih. Kalau ada orang mati ini mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati. Tapi itu saja. Jadi umat ilmunya tidak tambah. Sudah siapa saja yang nikah itu aja. Yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. So, ini beban dulu. Ini beban apa? Syukurilah kematian orang pas lagi ini. Itu nggak disangoni namanya. Sudah ada disangoni dibenci keluarganya. Ya enggak. Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin maut. Kematian adalah mau'idhah kafa bil mauti wa idun. Cukup mati sebagai nasihat. Ya ikut pasaran saja karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah apa? Ini kritikan saya. Semoga ini membantu ya supaya ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar itu tidak baik. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis supaya nanti keren. Keren betul loh, sampai itu keren betul sujud di bumi. Wah itu pol kerennya tuh, hebat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar.
Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat? Di gondong. Tahu ini yakin? Yang seru ya awal. Enggak yang lain yang gigi. Gondong tetap baju semua. Salah lagi. Terus gitu. Itu malaikat harus itu apa? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja hanya dikasih waktu berapa? 5 menit, dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren enggak? Benar. Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat konsumsi. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Kalau di sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya. Jangan yang pria yang itu, yang nggak pria. Tidak. Di gudang itu. Gimana? Sampai mesin ya. Mesin sebagai saksi ya. Ya bagus. Sanksinya apa? Buta gitu. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Pas waktu sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadapan itu saksi dan disaksikan. Begini ini intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa batal. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus umi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarjifu fu'adu. Dia gemeteran sekali. Nangis pulang itu yarjifu fu'adu nangis. Terus bilang ke Khadijah zaminuni. Coba saya kasus selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai yang mu'annas sama khotoba atau pakai mudzakkar ghaib atau mudzakkar mukhatab jamak tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang normalnya kalau perempuan kan zamilini karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni apa? Dan pakai khitab jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemulin. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau ketakutan. Tidak usah lah banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu cari istri. Jangan bahasakan cari perempuan, nyari istri ya. Jangan. Garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Nyari istri atau nyari perempuan? Harus menjadi. Bagian puncak. Akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh saya tadi ketemu malatul mauti gini-gini. Khadijah itu senangnya bukan main. Ini yang saya ingin. Hampir saja saya putus asa. Takut kamu gak jadi nabi ya. Terus tanya Khadijah. Lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya, ma ra'aita itu, madza tar, apa yang kamu lihat? Terus Nabi cerita itu. Terus kata Waraqah bin Naufal, hadza namus alladzi ja'a bihi Musa. Bahasa lainnya malak itu namus, hadza namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuat, ya tahun awal apa? Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Naufal bilang gini. Doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka qaum, ketika kaum nyusir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tokoh yang sangat dihormati, beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu ya, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fiyajat anhina asrajaka kau doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum.
Ini sekalian latihan bahasa Arab karena sama dengan latihan bikin mesin saja diambil latihan bahasa Arab. Bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang alami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiron illa, terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah. Wah, kira-kira umur 53 berapa? Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau namanya alami diusir oleh nasib itu ya ada kira-kira. Cuma itu udah alamat kedua, alamat terlantar. Karena yang nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi, nah, Khadijah itu masih nggak terima. Padahal beliau sudah mendapat sekian alamat. Tadi itu zilluhul ghamamah, tuti wasahab, ada sekian alamat. Tasnya sudah lulus semua. Tadi Maisarah menyaksikan apa? Dinaungi oleh apa? Mendung tadi. Macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli. Masih cari definisi yang ini agak absurd. Kata Khadijah gini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang Sofi buka, nanti cerita ke saya. Ya, Nabi itu lugu, gak ngerti kalau itu dites ya. Suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini Jibril, ini teman saya datang. Ya Nabi kadang istilahnya Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh iya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak di pangku manja. Fakasyafat an auratiyah, sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama udah bayangkan kelihatan apanya itu kok. Mainnya itu agak ya kira-kira udah punya saja lah yang lebih mudah. Tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Khawatirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih enggak lari kan? Hanya Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril nggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi dia ini sempurna. Ini yang satu itu orang itu malaikat betul bukan setan. Karena kalau setan tahu aurat kamu tahu kan. Artinya apa? Dalam itu nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil yaitu Waraqah bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil, bukan kayak sekarang Lukas Matius. Tentu ya, jadi Injil di sini bukan konotasi yang infarok, apa? Enggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah tak pernah. Jadi Nabi dites ini ada tahu kan bagus saja, temanmu masih lari. Terus setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya ya sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Kalau ada orang senangnya bukan main gak. Nah, melihat awal, saya ulang lagi ya, melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awal man amanah mutlaqan itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah. Bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu Maulid, itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa. Kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra. Kitab akademik. Beliau kalau ngendikan itu awal man amana rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid. Supaya semua kelompok terwakili. Semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awal man amanah Khadijah itu merengut deh. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awal man amanah binar rijali Abu Bakrin, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harithah. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil
Ali dari Mawali sudah dimerdekakan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti gini lah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama. Tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nah, nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama. Tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama. Lagi lah supaya agak sensitif kita ini udah harus minta anemuan. Mau udah mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid si'ah. Tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalat batu pertama waktu al-hijarah awalan ini. Wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini. Lah sampean wa awaluman rameni ibu masjid. Sudah ada apa-apa, yang penting awaluman apa? Masuk kategori awal. Nah ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus. Tentu sopan itu bagus. Layyinal janib luas. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin. Semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awal syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya siapa? Yasirnya sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak guyon karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngendikan sabron ala Yasir inna mu'idakum al-jannah. Sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya. Beliau menangi apa? Fatwa Muhammad. Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terusan Islam orang-orang sopan tok repot. Beliau pas jalan-jalan seperti Umar itu ingin sarapan, kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya uang itu harus taruh. Dan dia taruh yang itu, jadi kalau taruh itu menangan, uangnya apa? Baru tanya kalau taruh apa? Menangan dari gulat itu. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Sampai taruh yang sopan-sopan ini kayaknya repot. Kalau hasil Nabi sebutan tuh, Allahumma aizal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Nggak tahu apa bisa diganti aizal Islam bi Banser, nggak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan, nggak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah nggak sopan nggak jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Nah gue udah badis nanti. Ya kalau Pak Arta sepatu stand udah. Pas pamret sopan sama Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak yang minta subuh banyak. Singkat cerita betul. Karena Nabi yang berdoa itu di sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah asal Islamnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun mungkin tinggal. Itu saja ada mesti ya.